Ada beberapa kasus yang datang di ruang praktek saya yang berhubungan dengan kasus move on. Nah, mungkin ada di antara Anda yang sekarang menonton video ini yang mungkin sudah move on dari pacar Anda, atau mungkin Anda belum move on, begitu, atau tidak pernah move on gitu ya. Nah, move on itu terjadi di mana seseorang sudah putus dari pacarnya ya atau pasangannya gitu. Kemudian dia mencoba beranjak untuk mencari orang lain. Ya, bilanglah mencari pengganti gitu ya. Nah, pengganti yang dimaksud ini adalah orang-orang yang mungkin bisa menutupi lukanya karena putus ya. Luka kan macam-macam ya. Bisa marah ya, sedih, kecewa, bisa mungkin takut gitu ya karena pernah ditinggal. Anda mengalami trauma, kecemasan atau ketakutan, atau menjadi suatu kekesalan dan kemarahan. Ya, sebagian mungkin jadi sedih gitu. Nah, kemudian karena dia terluka ya, namanya emosi ya, emosi luka tadi, dia goyang begitu, guncang. Secara otomatis biasanya dia akan mencari dulu keluar. Mencari. Entah dia sadar atau tidak begitu ya. Sesungguhnya ada semacam goncangan luka atau trauma di dalam emosinya. Kemudian ia mencari baik secara sadar atau tidak. Nah, kalau dia mendapat seorang untuk menggantikan, ya ganti nih ya, pacarnya baru, biasanya coba perhatikan. Biasanya tidak akan berbeda jauh dari yang pertama, entah sifatnya, karakternya, wajahnya, tingginya ya. Pasti ada kemiripan dari yang sebelumnya. Ya. Nah, kemiripan inilah yang kemudian seolah-olah menambal lukanya. Nah, nggak sembuh ya. Jangan kira orang yang move on dan kemudian mendapat pasangan yang serupa, mirip, itu sembuh. Enggak, itu justru hanya sebuah tambalan luka, pengganti. Apa yang terjadi? Sebenarnya orang baru itu sepertinya hanya orang-orang yang serupa dari yang sebelumnya. Saya yang luka ini dapat orang baru yang serupa dengan yang sebelumnya. Nah, orang baru ini sebenarnya hanya cermin saja dari yang sebelumnya. Ya, apakah ini buruk? Tidak buruk. Artinya dia sebenarnya hanya sedang menutupi luka yang lama. Nah, lalu bagaimana? Ya, bagaimana harusnya sembuhnya ya? Anda harusnya kalau mau sembuh, clearkan dulu yang dulu. Ya, ikhlaskan dulu, rilis dulu yang dulu, kembali ke diri sendiri ya. Nah, sembuh total itu ketika kita bisa menemukan diri kita. Jadi saya benar-benar menemukan diri saya yang sebenarnya, maka saya tidak akan luka. Ya, luka terjadi karena saya nempel dengan orang itu, lalu orang itu mencabut dirinya dari saya. Nah, harusnya kalau saya tidak luka atau sembuh, saya tidak perlu ditempelin siapa-siapa. Saya sudah mandiri dengan diri saya sudah happy dengan diri saya, lalu kemudian orang menempel itu tidak apa-apa, tidak akan mengubah bentuk saya. Nah, ini jadi tugas kita adalah bagaimana menemukan diri, menemukan kebahagiaan itu di dalam bahwa saya adalah apa ya, saya bukan tubuh, saya bukan emosi saya bukan pikiran saya. Nah, ketika kemudian saya menemukan diri saya adalah itu ya, diri saya adalah itu dan terasa terpenuhi di dalam, komplit di dalam, maka luka itu akan benar-benar hilang. Dan disitulah kita akan menyadari bahwa dia yang pertama dulu adalah guru saya. Ya, tanpa rasa sakit ini mungkin saya tidak belajar menemukan diri saya. Ya, nah bagaimana kalau sudah terlanjur ya? Terlanjur hari ini saya menemukan pasangan dan akhirnya klik dengan yang sekarang. Tidak apa-apa juga. Silakan lanjutkan sambil belajar. Walau sebenarnya itu jauh lebih sulit ketimbang Anda belum memiliki yang baru. Nah, artinya begini. Kalau Anda sekarang sedang dalam posisi sulit move on, ya, karena mungkin masih melekat dengan yang dulu, itu bagus Anda healing diri Anda saat ini supaya Anda cepat move on dengan cara menemukan diri. Ya, kalau Anda sudah menemukan yang baru, ya, tapi Anda juga belum mungkin merasa ada trauma nih, biasanya kalau temu yang baru justru Anda akan takut kehilangan yang baru ini. Anda akan jauh lebih takut. Nah, di sini juga Anda perlu belajar gitu ya, bahwa bagaimana Anda melepaskan rasa takut itu. Bisa jadi Anda jadi posesif, jadi cemburuan gitu ya. Nah, ini Anda bisa belajar juga bagaimana supaya Anda terlepas dari orang untuk merasa bahagia ya. Jadi bahagialah dengan diri, kemudian dengan orang akan mudah Anda berbahagia. Nah, jauh lebih nyaman berbahagia sendiri kemudian bahagia dengan orang ketimbang bahagia dengan orang dulu ya, baru kemudian Anda terbebas. Nah, itu kan jauh lebih sulit ya. Semoga video ini bisa dipahami dengan jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya.